Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori pertumbuhan ekonomi. Di sini, pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Di sini, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ada di sini jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Teori ini memberikan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini ada teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Beberapa ahli mengemukakan sejumlah konsep pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam teori-teori ini. Di sini ada teori klasik. Teori klasik merupakan teori pertumbuhan yang beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Ahli yang merumuskan teori pertumbuhan klasik adalah di mana yang terdapat Adam Smith. Adam Smith merupakan seorang filsuf dan ahli ekonomi. Dia berpendapat bahwa dalam buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wall of Nation, dalam buku tersebut, Adam Smith mengatakan pertumbuhan ekonomi bertumpu pada peningkatan populasi yang berdampak pada bertambahnya output dan hasil. Kemudian, David Ricardo merumuskan teori ini dalam buku yang berjudul The Principles of Political of Attraction, bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith. Sebelumnya menurutnya, pertumbuhan penduduk yang besar dapat berdampak pada kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan akan menurun. Sementara upah tersebut nantinya digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum pekerja sehingga kondisi ekonomi akan mengalami kemendegan atau stationary state. Di sini ada yang kedua teori neoklasik, di mana teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan komponen penting yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Ahli ekonomi yang menopang teori pertumbuhan neoklasik adalah yang pertama Joseph Schumpeter, di mana dia berpendapat bahwa ekonomi suatu negara dapat meningkat jika pengusaha menciptakan inovasi dan membuat kombinasi baru terkait proses hingga investasi bisnisnya. Yang kemudian ada Robert Enslow. Dia mengatakan bahwa teori pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada rangkaian kegiatan produksi yang dilakukan manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Menurutnya, pertumbuhan penduduk bisa berdampak positif dan negatif, maka kondisi tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang produktif. Di sini yang ketiga ada teori historis. Teori historis di mana ada tentang teori pertumbuhan ekonomi historis yang fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Setidaknya ada dua ahli yang mendukung teori histori ini, yaitu di mana ada Friedrich List. Dia menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama. Adapun tahapannya terdiri dari masa berburu, berternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan. Di sini yang kedua ada Bruno Hildebrand. Dia meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat, misalnya pertukaran barang
atau barter, pertukaran dengan uang, atau pertukaran dengan kredit. Kemudian yang ketiga ada Werner Sombart. Dia beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda. Tahapannya terdiri dari perekonomian tertutup, kerajinan dan pertumbuhan, serta kapitalisme. Kemudian di sini ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Restow. Dalam buku The Stages of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu di mana ada masyarakat tradisional, yaitu tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua ada pralepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat berada dalam proses transisi dengan menerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri. Kemudian yang ketiga ada lepas landas, yaitu tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dan melakukan investasi efektif dan tabungan produktif. Yang keempat, ada dorongan menuju kedewasaan, yaitu tahap di mana perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan penerapan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif hingga 20%. Kemudian yang kelima, konsumsi tinggi, yaitu tahap di mana sektor industri merupakan sektor yang memimpin. Pendapatan real per kapita terus meningkat, sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan konsumsi yang melampaui kebutuhan bahan dasar. Di sini, pembahasan terkait teori pertumbuhan ekonomi di atas menunjukkan 3 komponen yang sering berkaitan dan menjadi faktor yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, yaitu produksi, kemajuan teknologi, dan penyelesaian ideologi terbuka untuk menerima teknologi baru. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.